Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fauzan dari PHKC. Semester 2 akan menjawab pertanyaan dari tugas hukum adat yang dengan dosen pengampu Bapak Kemas Muhammad Gemilang SHI MH. Ya, dengan bunyi pertanyaannya itu pertama, jelaskan sistem kekerabatan, perkawinan, kewarisan, dan penyelesaian permasalahan dari masyarakat hukum adat Minang, Melayu, Jawa, dan Batak. Sistem kekerabatan masyarakat Minang yaitu matrilineal. Matrilineal ialah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunannya dari pihak ibu. Matrilineal ini berasal dari dua kata bahasa Latin yaitu mater yang berarti ibu dan lineal yaitu garis. Sedangkan masyarakat Melayu dan Jawa sama yaitu parental. Parental adalah alur induk seseorang menuruti garis keduanya yaitu ibu dan bapak. Sedangkan Batak yaitu patrilineal. Patrilineal ialah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunannya berasal dari pihak bapak. Patrilineal ini berasal dari dua kata bahasa Latin yaitu pater yang berarti ayah dan lineal yang berarti garis. Sedangkan sistem perkawinannya ialah masyarakat Minang ialah eksogami. Eksogami yaitu perkawinan harus di luar suku. Pada sistem ini eksogami ini tidak boleh sesama suku. Selanjutnya Melayu dan Jawa. Melayu dan Jawa ini ialah heterogami. Heterogami ialah sistem perkawinan. Sistem ini tidak mengenal larangan-larangan atau keharusan-keharusan seperti halnya dalam sistem eksogami tersebut. Selanjutnya Batak. Masyarakat Batak ini ialah eksogami. Tidak boleh kawin dengan semarga karena dianggap saudara. Selanjutnya kewarisan. Kewarisan masyarakat Minang ialah ada dua yaitu pusaka tanah tinggi dan pusaka tanah rendah. Pusaka tanah tinggi ini adalah yang telah diwariskan secara turun-temurun yang biasanya sudah melalui beberapa generasi. Yang diwariskan dari nenek moyang kita. Sedangkan pusaka tanah rendah ini ialah harta yang diperoleh dari jerih payah keluarga kita, baik ayah maupun ibu. Sedangkan untuk kewarisan masyarakat Melayu dan Jawa, ahli warisnya mendapatkan bagian yang masing-masing. Sedangkan masyarakat Batak, semua ahli warisnya mendapatkan bagiannya masing-masing juga. Dan selanjutnya penyelesaian masalah dari masyarakat. Penyelesaian masalah dari masyarakat Minang ialah diselesaikan dengan musyawarah adat bersama ke beberapa adat dengan nenek mama. Dan selanjutnya yaitu Melayu. Melayu ini diselesaikan dengan musyawarah mufakat bersama pemangku adat. Sedangkan masyarakat Jawa yaitu diselesaikan dengan musyawarah mufakat bersama tetuanya. Sedangkan masyarakat Batak ini diselesaikan dengan musyawarah adat di Daliho Natalu bersama ketua adatnya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 yaitu jelaskan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam pelaksanaan perkawinan dari masyarakat adat Minang, Jawa, Melayu, dan Batak. Yang pertama, pelaksanaan perkawinan adat Minang, yaitu pertama merasik, yaitu calon mempelai wanita akan mendatangi keluarga calon mempelai pria. Yang kedua yaitu meminang. Meminang ialah pihak keluarga mempelai wanita akan membawa buah tangan untuk keluarga calon mempelai pria. Yang ketiga yaitu mahantasri, di mana kedua mempelai terrestu kepada keluarga yang tetua. Yang keempat yaitu babako babaki. Pihak keluarga dari ayah calon mempelai wanita akan yang disebut bako akan menunjukkan kasih sayangnya terhadap calon mempelai wanita. Yang kelima yaitu malam bainai dilakukan sebelum pernikahan. Yang keenam yaitu menjemput mempelai, ialah calon mempelai pria akan dijemput untuk mendatangi kediaman mempelai wanita untuk melakukan akad. Yang ketujuh yaitu penyambutan di rumah anak daro. Prosesi pernikahan adat Padang dilakukan dengan penyambutan calon mempelai pria di rumah calon mempelai wanita. Yang ke-8 yaitu akad nikah.
Setelah penyambutan di rumah calon mempelai wanita, ini dari segala prosesi pernikahan ini pun tiba. Orang tua pihak wanita melepaskan putrinya untuk dinikahi oleh seorang pria, dan mempelai pria pun menerima mempelai wanita untuk dinikahi. Yang kesembilan ialah bersanding di pelaminan, yaitu seusai sah menjadi pasangan suami istri, kedua mempelai kemudian bersanding di rumah mempelai wanita. Yang 10 yaitu tradisi usai akad nikah. Pada pernikahan adat Minang, prosesi tidaklah berhenti sampai akad nikah. Masih ada beberapa tahapan prosesi yang harus dijalankan. Yang ke-11 yaitu manikam jejak. 1 minggu setelah hari pernikahan, kedua mempelai akan bertandang ke rumah orang tua dan niniak mama pengantin pria membawa makanan. Selanjutnya itu sistem perkawinan adat Melayu. Yang pertama yaitu meminang. Setelah ada kata kesepakatan, maka akan dilakukan upacara meminang. Yang kedua yaitu mengantar tanda. Hal ini menjadi bukti keseriusan dari pihak pria pada pihak wanita. Yang ketiga yaitu mengantar belanja. Dalam upacara tanda biasanya diikuti dengan mengantar belanja, yakni berbelanja keperluan pernikahan. Yang selanjutnya yaitu menjemput. Untuk menjemput diperlukan beberapa pasang suami istri untuk membawa tapak sirih. Selanjutnya menggantung. Kegiatan ini merupakan persiapan menghias dan membersihkan rumah mempelai untuk acara pernikahan. Selanjutnya berendam. Isi dari kegiatan ini adalah menggunting rambut, mencukur dan merapikan rambut dahi, pelipis alis dan bagian tangan dan kaki. Selanjutnya berinai. Malam berinai adalah malam sukacita karena berinai ini dilakukan semalam sebelum hari pernikahan. Selanjutnya ialah selanjutnya ialah perkawinan adat Jawa, yaitu serahan. Tahapan yang pertama adalah keluarga calon mempelai laki akan mendatangi kediaman keluarga calon mempelai perempuan dengan tujuan melamar putri keluarga tersebut. Yang kedua yaitu siraman. Ritual satu ini bertujuan untuk membersihkan jiwa pengantin. Yang ketiga yaitu paes atau ngeri, yaitu upacara paes dilakukan di karier calon mempelai perempuan. Yang keempat yaitu dodol dawet. Ada cara dodol dawet atau menjual dawet. Yang kelima yaitu midodareni, yaitu proses kata midodare sendiri berasal dari bahasa Jawa, yaitu widodari atau widodari. Bahasa Indonesia, upacara ini langsungkan pada malam hari setelah prosesi siraman. Yang keenam yaitu upacara panggih. Prosesi ini dimulai dengan datangnya calon mempelai pria dan rombongan ke kediaman calon mempelai perempuan. Yang ketujuh yaitu upacara balangan suruh. Masih di titik yang sama dengan upacara panggih tadi, jarak antara mempelai kurang lebih 5 langkah. Kedua mempelai akan saling melempari ikatan daun sirih yang diisi kapur sirih. Selanjutnya, sistem perkawinan adat Batak. Yang pertama yaitu menyapai baru. Masa pendekatan masih menjadi proses penting dalam kelanjutan sebuah hubungan. Yang kedua yaitu menggaririt boru. Menggaririt boru merupakan tahapan di mana orang tua mempelai pria akan mencari tahu seluk-beluk sang wanita idaman anaknya tersebut. Yang ketiga yaitu padomos hata. Sekali lagi keluarga pria menyambangi rumah kediaman wanita untuk mendapati jawabannya. Yang keempat yaitu patopang hata, adalah untuk memperkuat perjanjian antara dua belah pihak. Yang kelima yaitu manula sere. Sesuai kesepakatan pihak keluarga pria datang bersama kerabat yang berjumlah 10 atau 15 orang untuk mengantarkan sere atau hantaran. Yang keenam yaitu mengeleh mangan pamunan. Seorang gadis yang akan dinikahi kelak akan ikut bersama suami meninggalkan rumah orang tuanya. Yang ketujuh yaitu hora-horan boru. Sesuai dilaksanakan pesta adat yang diselenggarakan di kediaman Bayo Pangoli sebelum pergi meninggalkan kedua orang tuanya. Yang ke-8 yaitu marpokat haran boru. Haruan boru, 1 langkah sebelum pernikahan adat berlangsung, terlebih dahulu akan dimusyawarahkan membagi-bagikan tugas sesuai prinsipnya. Yang ke-9 yaitu manggala alo boru. Diarak 2 orang pencak silat, pembawa tombak, pembawa payung, serta barisan keluarga pria dan wanita. Yang terakhir yaitu panaik gondang. Panaik gondang pada prosesi ini akan dimainkan gendang 9 yang sangat dihormati masyarakat Mandailing. Yang selanjutnya itu Mata Nihorja. Mata Nihorja menjadi acara puncak diadakannya di rumah Suhud.
Yang ke-12 yaitu membawa pengantin ke Taplan Raya Bangunan. Yang selanjutnya mengalehen gorar. Maksud dari upacara ini adalah untuk menabalkan gelar adat kepada Bayo Panggoli. Yang ke-14 yaitu Manggupa. Ini prosesi dengan menyampaikan pesan-pesan adat kepada kedua mempelai. Baiklah, selanjutnya pertanyaan yang ketiga, yang itu langsung saja saya jawab. Jurnal Cendekia Hukum, volume 6, nomor 2, Maret 2022. Peran kerapatan adat nagari dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat. Faisal, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh. Awalnya diselesaikan oleh pihak yang bersengketa saja secara kekeluargaan, namun jika tidak mencapai kata sepakat maka mengadukan ke nenek mama adat masing-masing. 2. Jika dari situ belum mencapai kata sepakat, maka diajukan penyelesaiannya ke kerapatan adat nagari untuk mendamaikan kedua belah pihak. 3. Jika belum mencapai kata sepakat atau satu pihak merasa dirugikan, maka selanjutnya diajukan ke pengadilan negeri. Yang kedua yaitu Mukadimah, Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu Sosial, volume 6, nomor 1, Februari 2022. Pertua Maujana Simalungun, Lembaga Adat Penjaga Identitas Etnik Simalungun, 1964 sampai 1969. Zulham Siregar. Yang pertama, menetapkan bahasa Simalungun sebagai bahasa persatuan masyarakat. Yang kedua, masyarakat Simalungun dapat menanggulangi atau menjadi potensi rakyat dalam pembinaan kebudayaan nasional. Yang ketiga, yaitu menetapkan aksara di Simalungun yang berjumlah 19 buah disebut surat 10. Yang keempat, yaitu Lembaga Adat PMS telah berhasil menjaga dan melestarikan adat istiadat Simalungun dari berbagai dinamika dan intervensi berbagai budaya asing. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.